Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ernengsi dengan NIM 2019-012-050. Saya akan menjelaskan tentang proses bubut luar. Knurling merupakan proses pembubutan luar atau pembubutan silindris yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja. Tujuan melakukan kartel atau knurling adalah membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegagang agar benda kerja tidak licin. Jenis pekerjaan pembubutan pengkartelan dilakukan dengan menggunakan alat potong jenis khusus yang berupa pasangan roda kartel yang berukuran standar. Roda kartel tersebut dipasang pada tool post dan mengaturnya diatur senter benda kerja. Benda kerja dicekam pada senter kepala tetap dan sebaliknya juga didukung menggunakan senter kepala lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Saktiwijaya, NIM 2019-012-051. Saya akan menjelaskan tentang proses bubut dalam. Alat yang digunakan yaitu 1. Jangka sorong, 2. Kunci cekam, 3. Mata pahat, 4. Senter putar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembubutan atau langkah kerja. Yang pertama yaitu pasang mata pahat bubut diameter dalam dengan senter putar untuk memastikan pahat tidak miring atau lurus. Yang kedua yaitu tentukan titik nol pada benda kerja yang akan dibubut diameter dalam. Jika sudah siap untuk proses pembubutan, nyalakan mesin dengan kecepatan menyesuaikan ukuran dan benda kerja. 4. Yaitu lakukan pemakanan maksimal 0,5 mm. Yang kelima yaitu pada alur proses bubut dilakukan secara berulang-ulang dengan memutar eretan pada mesin bubut hingga mencapai dimensi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu jika sudah, maka bersihkan kram atau sayatan pada benda kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hafid Listiawan, NIM 2019-012-049. Akan menjelaskan tentang proses undercut atau proses bubut alur pada mesin bubut. Membubut alur adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Pada umumnya, pembubutan alur bertujuan untuk membuat sisi pembebas untuk proses pembuatan ulir dengan menggunakan mesin bubut. Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar pembubutan alur dapat berjalan lancar, yaitu: yang pertama, sebaiknya menggunakan putaran spindle mesin yang rendah, yaitu sekitar sepertiga jumlah putaran berdasarkan rumus perhitungan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengurangi besarnya gaya gesek yang ditimbulkan. Yang kedua, pengerjaan alur, sebaiknya ujung benda kerja didukung juga dengan menggunakan senter kepala lepas, agar benda kerja tetap pada posisi senter. Yang ketiga, laju pemakanan juga sebaiknya diatur pada kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pembubutan lurus maupun facing. Lalu, pada dimensi alur ditentukan berdasarkan dimensi benda kerja dan fungsi dari alur tersebut. Bentuk alur ada 3 macam, yaitu kotak, melingkar, dan V. Dan yang sebagai contoh di sini, alur yang berbentuk kotak. Proses awal pembubutan alur yaitu pasang benda kerja pada cekam, ukur mata pahat untuk menentukan alur, kemudian setting pahat sampai benar-benar senter dan tegak lurus dengan benda kerja.
Sebaiknya juga ujung benda kerja didukung dengan menggunakan kepala lepas agar posisi benda kerja tetap center. Dekatkan pahat pada benda kerja dan pastikan putaran benda kerja searah jarum jam. Atur skala Nonius pada eretan untuk mengatur pergerakan pahat dengan jarak tertentu dan sesuai dengan ukuran benda yang akan dikerjakan. Untuk pemakanan alur tidak boleh dipaksa, dilakukan sedikit demi sedikit. Atur pergerakan skala Nonius sehingga pahat bergerak maju mundur agar tidak memakan benda kerja terus-menerus. Lakukan hal tersebut hingga sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Demikian penjelasan proses pembubutan alur. Sekian, terima kasih, salam. Salam dan bahagia, saya Dion Susiti, NIM 2017 012 051. Saya akan menjelaskan proses pembubutan ulir luar dan dalam. Pada pembubutan ulir menggunakan metode konvensional, yaitu metode penguliran dengan gerakan pemakan penyayatan secara tegak lurus. Langkah-langkah pembubutan ulir yaitu pemotongan, pembubutan diameter, pembubutan alur bebas, dan pembubutan. Dalam pembubutan dibagi menjadi dua, yaitu pembubutan ulir luar dan dalam. Pertama, pembubutan ulir luar. Pada pembubutan ulir luar biasanya menggunakan pahat 6, 2, 7, dan pahat ulir matriks. Contoh pembubutan ulir luar biasanya membuat baut. Dan yang kedua, pembubutan ulir dalam. Pembubutan ulir dalam biasanya menggunakan pahat 8 dan 9. Proses yaitu control drill untuk membuat awal lubang, twist drill membuat lubang, dan selanjutnya pahat alur dalam dan ulir dalam untuk tembus dan membebaskan diameter. Biasanya pembubutan ulir dalam untuk membuat baut.